lagi di MMA, mertua menantu, Aku dong. Hari ini kita kedatangan dua narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat spesial tentunya. Dengan Bapak Lawadi dan Bapak Timotius. Mungkin bisa perkenalkan sedikit nama lengkap, terus asal dari mana. Ini kan wah udah pakai bajunya nih sudah menunjukkan kelihatan dari mana nih tapi asalnya. Kan khususnya di daerah mana, Kalimantan ini besar sekali betul, Nah apalagi Dayak kan juga banyak sekali sukunya ya. Betul. Nah ini coba boleh cerita, juga cerita sedikit kebudayaan asli. Siap. Supaya kita mengenal bangsa kita, suku kita lebih lagi. Siap, ya. Nama dan asal ya. Ya baik, terima kasih. Salam kenal, nama saya Lawadin Usah. Saya saat ini Sekretaris Umum Dewan Adat DKI Jakarta. Oh Dewan seluruh dari adat-adat manapun. Dewan Adat DKI Jakarta itu semua warga Dayak yang ada di Kalimantan di Jakarta. Oh bukan adat dari daerah lain. Enggak, Dayak saja Bu. Dayak itu spesifikasinya saya cerita sedikit Bu ya. Iya. Saya ini berasal dari Kalimantan Barat, Dayak Kanayat, namanya subsukunya, dari Kabupaten Bengkayang. Dayak itu ada 405 subsuku Bu. Wow. Dari 6 rumpun. Ya, di Kalimantan Barat itu populasi terbesar itu ada hampir 190 subsuku. Ya, bahasa yang berbeda dan kadang-kadang tidak saling mengerti. Ya itulah makanya disebut suku bangsa Dayak Bu. Karena Dayak itu ada 3 negara. Ada di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Bahkan informasi ada juga di Taiwan, mirip katanya ya di Pulau Formosa. Ya itu sejarah. Bahasanya beda semua. Beda Bu. Ya. Lebih dari 200 kalau begitu ya? Enggak, kalau nominal semuanya itu 405 bahasa suku. Ya 400, ya kan tadi saya bilang lebih dari 200, berarti 405. Ya betul Bu. Wow. 405 suku, 600 lebih bahasa. 600 justru bahasa. Ya. Jadi etnik-etniknya itu kan kadang-kadang beda kampung, beda bahasa. Coba Pak sedikit boleh selamat pagi. Siap. Oke, siap. Nanti sebutnya arus-arus ya. Ini salam khas Dayak se-Indonesia dan bahkan dunia. Ya, saya sebut ya. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Ya. Arus itu amin seperti itu Bu. Ya, jadi ibarat kata ya mengalir saja kita. Mengalir. Ya, saya sambung lagi pengalaman saya sudah 30 tahun saya hidup di ibu kota. Jadi saya berhari-hari kegiatan sebagian untuk kebutuhan kita juga ikut melayani orang-orang Dayak yang terdampar di Jakarta. Ya, dari pengalaman ada berapa ini kurang lebih orang Dayak yang di Jakarta? Kalau menurut data dari Kesbangpol ada 22.000 Bu. Di Jakarta. Ya, data statistik karena mereka yang punya data. Ya. Selain itu saya juga ikut pelayanan tidak di atas mimbar tapi pelayanan langsung kontekstual Bu. Jadi pelayanan penerjemahan Alkitab ke bahasa suku. Wow. Ya. Kan bahasa sukunya itu kan banyak sekali. 600 tadi katanya. Ya. Yang Bapak pilih yang mana? Sesuai dengan kelompok besar dulu biasanya Bu. Itu pasti mengalir saja. Sekarang sudah berapa Pak yang Bapak terjemahkan? Yang saya lakukan saat ini, saya cerita kronologis dulu ya. Selalu jadi semangat ini. kenapa nih Pak Timotius ada di sini? Boleh kenal dulu Pak Timotius? Iya. Belum. Kita belum kenal Pak Timotius. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Pendeta Timotius Sipur. Saya seorang gembala sidang. Di mana Pak? Di Jakarta Utara, GPPRI. Asal saya dari Kalimantan Barat, tepatnya di Menyuke Hulu. Wah beda ya, ini beda kampung beda kampung ya. Bahasanya juga beda. Tidak saling mengerti. Beda. Meskipun sama-sama Dayak tidak saling mengerti. Saya banyak mengerti bahasa yang lain. Kalau dia nggak ngerti bahasa saya ngerti bahasa dia. Coba mungkin Bapak bilang selamat pagi atau apa Pak dalam bahasa Batak. Bahasa Manyadu dia. Bahasanya Bapak ya? Baik. Kalau dalam bahasa Indonesia selamat pagi, kalau bahasa Manyadu selamat ngakap. Ya, ngakap itu pagi. Kalau sore? Sore itu hampir sama, sore juga. Itu. Kira-kira seperti itu. Baik. Saya coba tambahkan lagi bahwa saya juga sebagai seorang konselor.
konselor, dan juga ya saya menekuni S2 saya di STT Iman, jadi S2 konselor, jadi sedikit memahami problem masalah yang ada, khususnya di lingkungan saya, 2 pribadi saya jadi ketua RT. Jadi Bapak ini melayani jasmani, rohani di pemerintahan, Rakyat juga juga. pribadi demi Iya. pribadi ya, luar biasa sekali. Ya, puji Tuhan, Tuhan kasih sedikit seperti itu. Yang penting kalau masih sehat, kasih kesempatan ya kita melayani. Gitu. Dan juga ya puji Tuhan bisa bertemu dengan beliau ini sekitar tahun 2002 atau 2003 di Ormas FDKJ. Ya, beliau yang bawa saya, dulunya saya aktif di teman-teman Tionghoa. Oh, justru beda, bukan di Justru- Dayak. Karena memang saya gembala khususnya jemaatnya Tionghoa. Ya. Jadi puji Tuhan saya orang Dayak tapi gembalanya jemaat saya orang Tionghoa. Ya, itu, di daerah Tanjung Priok. Ya itu. Saya rasa itu aja dulu. Terima Ya. kasih. Oke, gimana Pak tadi? Baik, Kembali baik, saya sambung. kronologisnya. Jadi ceritanya seperti ini, Bu. Orang Dayak ini kan dari Pais, muka kadang-kadang mirip-mirip dengan Tionghoa, Manado, dan suku-suku lain. Dan tidak punya marga, jadi susah untuk diidentifikasi. Ya, satu-satunya cara bagaimana supaya kita saling mengenal satu sama lain, jadi keakraban, silaturahmi bisa terjalin. 2011, saya dan teman-teman membentuk namanya Forum Dayak Kalbar Jakarta. Didirikan dari hanya anggota arisan 15 keluarga, dan sekarang anggotanya mungkin di atas 2000-an, Bu. Khusus Kalimantan Barat. Kita masih Belum Kalimantan. Kalimantan. ya. Ya, karena kita masih berbicara sektoral. Karena apa? Orang Kalimantan itu kan identik dengan kalau nggak Katolik Protestan. Ya, memang masih ada juga yang agama-agama lain. Tapi intinya harus ada terjalin silaturahmi karena kita biasanya untuk semacam kegiatan Natal bersama atau gawai bersama seperti itu kita adakan supaya mengenal juga budaya kita di ibu kota dengan anak-anak kita, karena kadang-kadang perantau-perantau itu kan pasti istrinya berbeda gitu. Kayak Bapak ini istrinya orang Sulawesi. Wah, biasanya orang Sulawesi agamanya lain ya. Sama dia malah sama. Tapi ini sama. Ya. Ya, kebetulan kalau saya sendiri masih sama, istri saya orang Singkawang tapi orang Dayak juga, ketemu di Jakarta. Jadi saya ceritakan dalam pelayanan penerjemahan Alkitab ini, saya bertemu dengan Pak Timotius ini waktu itu kegiatan kita sekolah teologi online dari Amerika, namanya Bill Internasional. Ya, dari pemahaman itu kita sama-sama, dia tahu saya pelayanan juga di gereja karena saya juga wakil gembala dan saya banyak membantu orang-orang kita yang susah, bagaimana caranya kita tidak ngasih uang, paling nggak doa, Bu. Itu kita datangin mau subuh malam, bahkan ada yang meninggal kita harus bantu, tidak punya biaya berdoa tapi ada cara Tuhan sehingga kita bantu kirim ke kampung-kampung. Ya, Kirim sampai ya balik. kalau kita, Bu, kalau kirim jenazah ke Kalimantan Barat itu di rumah sakit pasti orang tawarkan antara 25 sampai 35 juta. Iya. Ya, itu pasti. Ah, Karena ada di balik duka ada yang cari bisnis. betul. Bahkan mohon maaf nih, ada tanda kutip labelnya Kristen, Bu. Betul. Saya debat mati-matian dengan mereka Kalau Bapak berapa, Pak? memulangkan jenazah. Saya nggak nyampe 10 juta, Bu, bantu orang. Saya bilang saya nggak punya duit saja bisa membantu orang. Kenapa ini label rumah sakit, label Alkitab loh, saya bilang. Orang-orang Kristen semua di sini. Saya Mohon baru maaf ini ya. Saya baru mengalami, Pak. Ya, kedutaan. saya bilang saya ini fakta. Wah, Ya, fakta ini saya bilang. Fakta Saya, ini, Pak. ya, bukan kayak bicara hoax. Saya bisa tunjukkan. Saya bikin fotonya kegiatan kami waktu itu. Ya, tapi karena kita niatnya mulia, Bu, untuk membantu orang meskipun tidak ada dana, kami kumpulkan dari 50-100 ribu, terkumpullah itu biaya, kita pulangkan. Seperti itu. Jadi dari pengalaman ini kita menjadi dampak, Bu. Organisasi ini berdampak baik Sangat untuk luar masyarakat biasa. yang lain terbeban, apalagi banyak yang bekerja di sengsara kena faktor ya di tempat kerjaannya lah kita bantu, atau faktor-faktor yang lain, yang itu yang membuat kami eksis sampai sekarang, sehingga bukan hanya di sektoral Forum Dayak Kalbar Jakarta saja, sehingga kami merangkul semua Dayak yang ada di Indonesia, di Jakarta ini menjadi Dewan Adat DKI Jakarta. Oh, itu yang tadi Ya, dikatakan. seperti itu, Bu. Saya mungkin tambah beliau lagi bahwa DAD DKI itu menyangkut 5 provinsi yang ada di DKI. Ya. Kalbar,
Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kaltara. Yang lain belum. Karena memang Kalbar di Kalimantan itu cuma 5 provinsi. Nggak, maksudnya kalau misalnya Dayak kan pasti ada juga di Sulawesi yang- atau di mana begitu ada, ya? Bu. Paling perantau. Perantau. Oh itu termasuknya perantau, jadi tidak termasuk. Termasuk kami ini Dayak perantau juga. Nah, terus juga di situ juga ada MADN namanya, Majelis Adat Dayak Nasional. Saya puji Tuhan dipercayakan untuk mengepalai Majelis. Sekretariat Nasional Majelis Adat Dayak Nasional. Itu tugasnya apa Pak? Tugasnya untuk mengkoordinir seluruh dayak-dayak yang ada di seluruh Indonesia maupun mancanegara juga. Wow. Nah, seperti Oh, itu. kira-kira nih Iya. masyarakat Dayak seluruh dunia nih ya, Iya. berapa ini Pak kira-kira? 7 jutaan, Bu. Ya, sekitar 7 juta. Banyak juga ya. Terakhir Ya. seperti itu. 7 juta. Seperti Itu 7 juta itu rakyatnya Israel aja 7 juta Pak. Ya, bisa. Makanya kami bilang tadi suku bangsa, Bu. Sampai Ya. Udah seperti bangsa ini ya. Iya, karena kami kebijakan orang luar penjajahan dulu memisahkan kami Pulau Kalimantan menjadi 2. Menjadi 3 dengan Brunei, seperti itu. Kalau kami dulu Tuhan kasih berkat kayak Israel juga mungkin jadi negara juga. Betul. Mungkin. Iya, ya. luar biasa. Nah Ya. ini sekarang kita ngomong, sebelum nanti kita ngomong lagi tentang Alkitab ya. Ya, ya. Boleh kan ya kita ngomong tentang budaya dan juga pengalaman pahit maupun manis daripada suku Dayak. Kita kesempatan ini kita tahu apa yang pernah terjadi ya. Ya. Kita tahu pernah terjadi apa itu kelahian, pernah terjadi huru hara, pernah terjadi pembantaian. Ya. Ini bagaimana Pak? Maksudnya apakah sudah pernah dari Dewan Adat merekonsiliasi atau gimana ini rekonsiliasi, dengan ya. itu? Baik dengan pemerintah, dengan suku yang lain di Indonesia dan Ya. bagaimana itu? Ya, siapa nih, Bu? Saya atau? Boleh. Sama-sama, Ya, saya dulu Dua-duanya ya. dong, harus Ya. dua-duanya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Memang dulu ada pengalaman kelam untuk masyarakat Dayak dengan suku yang lain. Itu semuanya dipicu karena satu, orang Dayak itu sebenarnya cukup sabar juga, Bu. Satu, orang tidak punya tanah bahkan dikasih tanah untuk tinggal dan lain-lain. Tapi yang pantang bagi orang Dayak itu dibunuh, Bu. Oh gitu. Tapi kalau sudah terjadi pembunuhan karena orang Dayak dalam perjanjian Tumbang Anoy 1894 sudah mengakhiri namanya pembunuhan massal itu, Bu. Dalam perjanjian Tumbang Anoy. Jadi itu perjanjian di seluruh Indonesia. seluruh masyarakat Dayak yang terjadi di 1894, Bu. Orang Dayak masih belum buta huruf, masih waktu itu belum sekolah. Tapi sudah ada tercatat di Belanda sana, Bu. Isi perjanjiannya dan sekarang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya salah satunya seperti itu, melarang namanya perbudakan, pembunuhan, potong kepala namanya bahasa Dayak itu ngayau, Bu. Jadi kalau saya ini sebagai kepala suku supaya mantu saya itu bisa melindungi anak-anak cucunya dan rakyatnya karena suatu kepala suku itu panglima itu dia kan pasti punya rumah batang itu dalam komunitas kerajaan kecil lah seperti itu, Bu. Maaf jadi- diselan ya. Ya. Rumah Batang itu sampai sekarang masih ada? Masih ada, Bu. Oh, Batang tuh panjang Betang gitu ya. Ya. Berapa kira-kira panjangnya Betang? Biasanya sesuai dengan suku. Iya. Oh, makin besar Nggak, ditambah lagi gitu. Nggak suku gini, Bu, prosesnya itu sebenarnya dia Gimana, rumahnya Pi? pendek karena nanti nambah anak nambah jadi panjang. Oh, dia nambah Iya. sendiri. Ya, Begitu seperti itu. nambah, dia Nambah akan di- memanjang. Iya. Dipanjang terus dijebol gitu. Enggak, dia pin. memang Kasih udah panjang lagi. seukuran dalam keluarga itu misalnya 20 waktu itu baru 50 keluarga. Ya. Nanti dia tetap memanjang ngikutin itu. Jadi saat acara gawai Ya, atau dibawanya. ini nanti semua mengeluarkan tikar, nanti sama-sama makan bersama. Itulah kekompakan orang Dayak dan ini dipakai oleh orang pintar sekarang rumah orang Dayak, Bu. Bikin apartemen. Ya, orang Dayak udah duluan bikin apartemen. Oh iya ya, orang apartemen kan satu-satu begitu ya. Iya. Tapi jadi satu ya, itu Iya. sebenarnya apartemennya ya. Iya, Iya, apartemen. benar betul. Ya. Betul, betul. Jadi metode orang Dayak sudah dipakai orang sekarang di apartemen di Jakarta. Luar biasa, Iya. luar biasa. Ya, Nah, jadi kembali terus. sorry, Bu, nih tadi saya belum selesai masalah Tumbang Anoy. Betul. Jadi masalah Tumbang Anoy tadi sudah kita akhiri 1894 bahwa tidak ada namanya membunuh, perbudakan dan adanya hukum adat, Bu. Jadi orang Dayak itu memegang teguh hukum adat. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Terakhir mohon maaf kita tidak ekspos ini ya karena kemarin ada penghinaan dari Ya, aktris, tanpa sadar. aktris itu ya Salah kita bicara, Pak. salah bicara. Jadi kita supaya meredam teman-teman di sana ya kita selesaikan dengan adat.
adat orang Dayak itu bukan hukuman tapi sanksi Bu untuk mendamaikan. Iya. Menurut saya bukan sanksi lah ya, cara berdamai. Ya. Cara perdamaian untuk memproses perdamaian, karena kalau namanya hukum orang habis di penjara pasti sakit hati Bu. Iya. Tapi kalau hukuman orang Dayak habis Memulihkan sebenarnya. Iya, habis luar biasa, memulihkan hubungan ya. ya habis Pendamaian. betul habis kegiatan itu malah makan bersama Bu. Nah, yang tidak ada di tempat lain mungkin. Kalau bahasa kerennya rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Ya betul, luar biasa, luar Jadi biasa. setiap kali setelah di sanksi adat seperti itu, setelah itu malah makan Makan bersama. bersama. Ya. Jadi saya coba nambah dikit bahwa sebenarnya orang Dayak itu sangat ramah. Mereka sangat mencintai lingkungan dan lingkungan itu bersahabat dengan mereka. Betul. Makanya memang kalau dikatakan Kalimantan itu sebagai paru-paru dunia itu sebenarnya iya betul itu. Nah justru itu yang sekarang itu lagi terus dipertahankan karena paru-paru dunia itu ada di Kalimantan. Betul. Nah dan juga memang kalau orang Dayak itu sangat ramah. Kalau kita ramah dia lebih lama lagi. Iya. Itu seperti itu. Tadi dikasih tanah malah Bu. Malah tempat. kalau katakanlah misalnya begini, pengalaman kita pelayanan, kita hamba Tuhan, keluarganya nggak makan ayam, tapi kita yang makan ayam. Ya, tamu datang dikasih Dagingnya, ayam Bu. Maksudnya dagingnya bukan ayamnya, dagingnya gitu ya. Ah. Nah, karena dia menghargai tamu, anaknya dia belum kasih, tapi kita dikasih dulu makan seperti itu. Itulah bentuk mereka menghargai tamu yang di luar. Itu. Ya tentu memang kalau yang tadi sedikit masalah dengan itu memang ada upaya rekonsiliasi antara kedua belah pihak, eksponen masyarakat juga dilibatkan. Dulu khususnya daerah kita itu daerah Sangoledo sudah dipulihkan kembali dan juga di Sampit juga dipulihkan kembali. Tentu itu kita tidak ingin lagi. Ya, Betul, tidak mau jangan lagi. sampai lagi Sebagai ya. orang Kristen itu memang kita tidak boleh lagi untuk hal seperti itu. Betul. Kira-kira Ya, seperti jadi itu. sudah beres ya, Iya. sudah direkonsiliasi. Sudah beres. Kita jadi ngikutin beres. orang Israel juga Bu. Orang Israel kan perang juga dengan suku-suku lain. Karena dijajah juga kan dengan suku-suku lain. Akhirnya setelah Yesus Kristus akhirnya kita berdamai semua kan. Nah, ya. Dengar-dengar ada istilah mangkok merah itu apa Pak? Ya, jadi mangkok merah itu menjadi tanda lambang museum orang perhubungan, perhubungan ya, penerangan. Jadi kenapa disebut itu SMS-nya zaman dulu Bu? Oh. Ya, WhatsApp-nya zaman dulu. Oke. Metodenya pakai itu. Jadi kalau misalnya Ya. mau kasih berita artinya Ya itulah mangkoknya. simbolnya. Jadi lewat mangkok itu, di situ ada tanda-tanda, ada beberapa Ornamen ya. bahan-bahannya itu menandakan bahwa yang berangkat itu juga ada spiritnya supaya tidak diganggu. Terus Oh, jadi mangkoknya tuh diisi sesuatu. ada isiannya itu Bu. Mangkoknya berwarna merah, terus diisi. Sebenarnya nggak mangkok merah, itu sebutan saja. Itu cuma Oh, jadi simbol. mangkoknya nggak usah merah? Nggak merah, cuma sebutan aja mangkok merah karena di situ nanti ada semacam darah ayam. Oh, karena itu disebut merah Ya, karena selalu ada jadi darah. terus tambah daun atap itu Bu. Itu ada beberapa saya lupa itu namanya. Itu sebagai simbol bahwa orang yang mengirimkan itu membutuhkan bantuan, pertolongan, bahwa dia dalam terdesak. Dan ini tidak boleh berhenti, harus berjalan terus sampai ke kepala suku yang lain. Oh jadi begitu orang itu terima dia harus antar terus. Harus dia ada yang antar dan ada yang langsung ke tempat lokasi seperti itu. ada Jadi yang pembawa membantu. pesan ini harus diiniin. Tapi tentu Itu juga surat begini. lah ya sebenarnya. Ya, itu saya bilang semacam WhatsApp sekarang lah Iya, WhatsApp diteruskan katanya. terus. Di-share Memberi terus. pesan dan juga memang tentu tidak sembarangan itu keluar. Karena itu tertentu. Tertentu, Istilahnya darurat sekali. saat genting gitu, saat genting dan tidak sembarangan kayak gini dia tidak akan akan keluar. Tidak boleh Bu, dan itu bisa kena hukum sanksi adat. Ya, itu Tidak boleh sembarangan orang mengeluarkan saat itu. genting aja. Ya. Gitu. Karena dulu memang tidak seperti sekarang sudah maju, memang itu sebagai satu sarana komunikasi yang terus berkesinambungan dari desa satu ke desa yang lain. Ya, tapi mungkin sekarang pun merupakan simbol masih Ya, itu masih. simbol sakral. Iya. Sakral, pertolongan Iya. dan sebagainya ya. Betul. Jadi ada beberapa nih yang saya masih mau tanya karena saya ini sangat tertarik ya dan saya sendiri sudah lebih dari 5 kali ke Kalimantan. Oh, luar biasa. Mana, Bu? Ke Kalimantannya mana nih? Macam-macam Pak. Oh, iya. Ada Samarinda, ada Balikpapan, Oh, itu Kaltim. tapi juga pernah ke Pontianak. Banjarmasin ya. Iya.
Jadi saya barusan pulang dari Sanggata 3 hari yang Oh, lalu. Sanggata, Kaltim. Iya, Kaltim. dari Sanggata. Jadi ya pokoknya saya lumayan lah kadang-kadang jalan-jalan ke sana. Iya. Dan saya sangat tertarik. Saya pernah ketemu Pak dengan satu dari Dayak yang telinganya panjang mesin. Ya, kearifan lokal itu, Bu. Oh, itu apa itu? Itu dia menandakan Pria loh Pak, bukan wanita. Ah. Atau itu pria dan wanita? Dua-dua Waktu itu Ada soalnya suku- yang saya datang ke saya pria. Iya, Dan dua-duanya. telinganya bisa sampai segini. Sampai saya bingung nih. Waduh, Antingnya ini besar sekali itu ya. Iya. Kayak dikasih lingkaran itu, bener nggak? Sebenarnya itu semakin lama dia semakin kasih yang berat. Semakin gitu. berat dia semakin kayak elastis jadi. Iya. Itunya jadi elastis. Dia kecil dulu, sekali ditambah yang besar berat jadi sampai panjang. ya bisa sampai panjang segini, sampai bingung Iya, saya. Iya. sampai panjang. Dan Jadi- itu pun butuh waktu lama. Tidak jadi 1 tahun, 2 tahun. Iya. cukup lama. Itu untuk apa? Itu apakah Itu apa itu tanda ada atau artinya? kearifan Jadi atau jadi apa gini, itu? itu Bukan dari tanda dari kepala suku atau apa bukan ya? dari sub-suku bukan, Bu. iya. Dari sub-suku kita dari Dayak Kenya itu, Bu. Di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur yang populasinya Ada banyak di Iban, sana. Iban. Sama Dayak Iban juga Iya, seperti saya itu. ketemu soalnya tidak jadi Iya. satu provinsi ya. Ya, jadi itu termasuk warisan tak benda juga, Bu, karena tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, karena itu budaya Jadi itu kalau seandainya kita pakai berat-berat itu belum tentu kan bisa. ya belum tentu bisa karena Tapi itu lama, prosesnya lama. menandakan bahwa orang itu biasanya perempuan, Bu, yang banyak menggunakannya itu, dan laki-laki juga ada tujuan tersendiri bahwa dia itu sudah menikah biasanya seperti itu waktu makanya dia sampai pakai sampai nenek-nenek. Iya. Nah, ini tanda-tanda Maka ada simbol-simbol kayak tertentu. gelang-gelang kan. Ah, Semakin terus ditambah kalau dia berat. pria, dia biasanya praktisi budaya lah, Bu, seperti itu. Seniman, dan dulu itu mungkin dia masih ada keturunan bangsawan Dayaknya seperti Termasuk itu. tato juga. Ya, dan bukan hanya itu, ada tato juga. Ya, kalau berbicara Dayak mungkin 1 hari 1 malam kita belum ini banyak selesai. sekali Iya, yang perlu betul, digali betul. untuk budaya Dayak. Karena Betul, tadi dari ajaib 405 sekali. bahasa suku itu. Betul. Ya. Mandau nih sekarang yang Mandau. paling terkenal kan Mandau terbang. Mandau, iya. Ya, saya sendiri pernah melihat karena banyak orang itu tidak percaya ya ada Mandau terbang ya. Iya. Tapi saya benar-benar pernah melihat walaupun tidak sampai tinggi, benar-benar terbang. Iya. Jadi saya berkata banyak orang nggak pernah percaya, tapi saya pernah Iya. melihat. Nah ini gimana nih Pak? Percaya atau tidak gitu ya. Atau Bapak sendiri punya pengalaman atau? Kalau saya dari 93 udah di Jakarta. Ya. Jadi berarti umur saya waktu itu sekitar 18-19 sampai sekarang. Ya. Nah, kalau hal-hal seperti itu ya memang saya cuma dapat informasi dari literatur saja. Oh, tapi Bapak tidak pernah ikut. Tapi ada teman kita yang bisa tinggal di Jakarta, dia bisa buat mandau itu terbang. Ini Bapak pernah lihat dong berarti? Belum pernah. Oh, belum. Cuma saya hanya baca seperti Ibu, mungkin baca literatur juga, tapi Saya ketemu Pak sama orangnya. ketemu, Karena ya. saya Puji Tuhan. ke sana. Ya, Ya jadi- kadang-kadang kita sebagai rohaniwan ini kadang-kadang dilema juga. Percaya atau tidak kita kan jadi serba ini ya. Kalau menurut saya begini, itu kan kenyataan ya. Ya. Jadi bukan kita percaya atau tidak, Betul. itu kan kenyataan. Ya. Adapun kita mengikuti atau tidak, betul. nah itu kan berbeda. Nah makanya ada teman dia tinggal di daerah Jakarta Utara juga, Pademangan, dia bisa buat mando terbang. Ya nari lah, bukan terbang lah, berdiri. Itu si Anas. Dia bisa. Dia umurnya masih sekitar 35 lah. Ya. Masih Enggak, muda. 20 lebih. 20 lebih atau 35? 20 lebih. Masih muda. Tapi Dan- dia punya kemampuan untuk magis yang kayak gitu. Saya kemarin baru dari Sagata itu, saya ketemu dengan beberapa dari mereka yang juga seperti itu. Jadi mandaunya bisa terbang. Siap. Kemudian ya maaf kata ya, mereka juga benar-benar punya yang namanya minyak bintang. Bintang-bintang. Dan begitu diurapkan, dia benar-benar demonstrasi. Iya. Pakai apapun, pisau, Ya. nggak mempan. Jadi kayak gitu, kalau Ibu bisa menyaksikan, biasa tuh di daerah kita Bengkayang dan Singkawang. Iya betul. Ada kolaborasi orang Tionghoa dengan Dayak. Nah, itu kalau di Jawa Barat itu debus namanya. Iya. Mereka bisa duduk di samurai tapi tidak Betul. luka. Enggak. Mereka tembus Tusuk sini nggak sama sana apa-apa, nggak apa-apa betul, gitu. betul. Nah, seperti itu ya. Tentu ya memang ya dalam pandangan kita ya tentu itu ada
sesuatu juga di situ. Pasti ya. Cuma saya bilang itu budayanya berarti sangat ya maksud saya satu suku yang benar-benar terkenal loh di seluruh dunia dan memang punya kekuatan sangat dahsyat ya. Dan bukan hanya itu Bu, kalau Mandau itu kan karena kearifan lokal masyarakat Dayak yang sampai saat ini masih terjaga. Ada lagi misalnya tidak harus pakai nuntut ilmu dan lain-lain, orang Dayak itu juga tidak bisa digini Bu. Oh, Itu bukan karena minyak. Bukan karena alam dan lain-lain, karena itu dari tumbuhan yang memberikan ke masyarakat Dayak yang istilahnya diyakini mampu semuanya. Bapak sendiri buat ilmu begituan masih ikut, masih tahu atau sudah tidak nih? Kalau saya pribadi, saya ini Bapak saya termasuk tokoh dan kalau zaman sekarang disebut panglima juga Bu. Zaman dulu Bapak saya sangat menguasai dan mohon maaf tidak bisa terkalahkan waktu itu di zamannya. Tapi yang menjadi kepemikiran Bapak saya, kenapa ditinggal? Karena satu, hidup di dalam lingkungan seperti itu, bawaannya kan emosi, pasti suka marah, panas, dan mohon maaf, kadang-kadang berkat itu agak kurang Bu. Akhirnya saya ini ditinggal Bapak saya umur kelas 2 SMP, berarti sekitar 12 atau 13 tahun. Sudah ditinggal. Harus berjuang, perjuangan Bapak saya. Bapak saya kalau sekedar adu mulut, bertengkar dan lain-lain tidak akan bisa mampu dengan dia. Karena dari kemampuan dia tadi itu, apalagi mau sampai gini Bu, tidak bisa. Tapi kelemahannya kan orang pakai cara lain, diracun dan lain-lain. Jadi kami yang jadi korban. Akhirnya Bapak saya mengakhiri dari animisme ini, tidak mengenal Yesus, menjadi masuk Kristen. Dengan pemikiran visioner sekali Bapak saya waktu itu bahwa mungkin orang Dayak nanti anak saya sekolah ke kota, tidak ada orang Dayak. Mudah-mudahan lewat komunitas gereja dia jadi satu keluarga. Dan terjadi ya. Terjadi, saya terngiang-ngiang bahasa dia itu sampai sekarang masih saya ingat Bu. Karena saya di Jakarta, mohon maaf di satu gereja mungkin saya sendiri orang Dayaknya, tapi keluarga saya melebihi keluarga semua jemaat-jemaat itu. Betul. Itu. Wow, luar biasa ceritanya, masih akan disambung lagi. Tapi sekali lagi jangan kemana-mana, tetap stay tune di MMA, saksikan dengan kesaksian-kesaksian dari orang-orang Dayak yang luar biasa. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Dalamnya lautan
gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kau dan aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetes semangat ini tak akan pernah habis selama kita terus bersama meski berbeda. Jangan pernah menyerah menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetes semangat ini tak akan pernah habis selama kita terus bersama meski berbeda. Selama kita terus bersama meski berbeda. Selama kita terus bersama meski berbeda. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kembali lagi di MMA, mertua menantu Aku aku dong. dong. Kita masih dengan dua teman-teman Narasumber kami kita yang sangat luar biasa. yang luar biasa. Suku Dayak adalah suku yang sangat kaya budayanya. Yeah. Sangat kaya dalam segala sesuatu ilmu yang mungkin kita belum sadari. Salah satunya jelas adalah ilmu tentang hutan, tanaman, tentang lingkungan, tentang kehidupan. Saya salah seorang yang menggemari dan bangga bahwa Indonesia punya suku yang luar biasa. Tadi kita bahas tentang salah satu peristiwa yang kelam. Tetapi kita juga bahas keahlian, kemampuan mereka baik untuk berperang maupun untuk bersahabat. Saya baru pulang dari Sanggata dan ada satu bapak yang menguasai juga. Dan maaf kata pada waktu masa kelam itu dia harus membunuh beberapa orang. Yeah. Tetapi dia meninggalkan semuanya, bahkan sekarang dia menjadi seorang penolong masyarakat, hamba Tuhan. Karena satu alasan, dia berkata membunuh tidak pernah memberikan damai. Yeah. Walaupun dia harus membunuh karena musuh, karena terjebak, karena keadaan, tetap ribuan suara istilah saya ya di dalam hati ini menimbulkan perasaan yang tidak tenang. Dan itu akhirnya membuat dia meletakkan semua ilmunya. Walaupun dia bisa membuat mandau terbang, walaupun dia bisa berpindah tempat, walaupun dia bisa kebal, ya, dan walaupun dia bisa membuat minyak bintang yang dalam tanda kutip bisa menyembuhkan orang yang luka, bahkan kena bacok dalam waktu singkat bisa sembuh. Tetapi toh dia tinggalkan karena dia berkata damai di hati, damai dengan sekeliling, damai dari keturunan kepada keturunan. Itu jauh lebih penting. Dan Bapak sudah mengalami ya. Siap, saya saksi hidup. Saksi hidup bahwa sang ayah juga melepaskan demi damai. Nah, kita teruskan soal Alkitab. Ya, Alkitab ini luar biasa sekali. Ya, jelas ada banyak orang yang pengen membaca dan mengenal kebenaran, tetapi terhalang karena dia tidak bisa dan tidak mengerti. Memahaminya ya. Dan sampai hari ini total sudah berapa bahasa suku yang Bapak terjemahkan? Ya, baik, terima kasih Ibu.
pertama kami memulai start penerjemahan Alkitab ke bahasa suku ini di Jakarta tahun April 2017. Salah satunya Pak Timotius ini sebagai peserta juga dan ikut hadir, dan beliau inilah yang pencetus pertama sebenarnya luar biasa. mendukung saya. Kalau saya ini eksekutor, Bu. Ya, memang saya ini Mempertemukan. orang lapangan. Jadi dalam kegiatan ini, saya ini kan sudah lama di ibu kota. Kalau saya ibadah di gereja orang Batak, bahasa Batak. Ibadah di orang Jawa, bahasa Jawa. Ibadah di gereja Toraja, bahasa Toraja. Mana orang Dayak? Karena mungkin belum kesempatan dalam pikiran saya. Karena Tuhan bilang belum kesempatannya. Berarti karena orang bahasa Dayak yang sudah ada itu bahasa Ngaju, Bu. Bahasa Ngaju itu Alkitab masuk 1835. Sudah ada. Jadi mereka lebih duluan. Itu ada di Kalimantan Tengah. Jadi kami di Kalimantan Barat waktu itu masih belum ada dalam bahasa Alkitab. Jadi kita coba bahasa-bahasa yang ada di Jakarta dulu. Kita libatkan 14 bahasa suku. Penerjemahan Alkitab di Jakarta sudah ada separuhnya yang sudah selesai sekarang. Selanjut saya melakukan sampai ke Kalimantan dan 128 bahasa suku yang kita kerjakan. Luar biasa. Ya, ya. Jadi penerjemahan ini sifatnya relawan. Ada kadang-kadang relawan ini kan perlu cari kehidupan sendiri karena tidak digaji, Bu, kesadaran dari suatu kelompok suku. Frontier. Ada ya namanya sortir hidup lah, ada proses, ada yang sudah selesai, ada yang masih belum selesai, ini masih berproses. Bagaimana Pak dengan dananya? Kan butuh dana cukup besar dengan pencetakan dan sebagainya, dari mana ini? Ya, jadi waktu awal kita itu bekerja sama dengan Bill Internasional Amerika. Saya langsung di sana. Dia berkoneksi dengan Wycliffe Associates namanya, Bu. Di dunia ini ada beberapa penerjemahan Alkitab. Ada Wycliffe Associates, ada Seal dan lain-lain. Mungkin di Amerika itu ada 10. Kalau di Indonesia saja ada 10-an juga yayasan yang mengerjakan penerjemahan Alkitab ini. Salah satunya mungkin Kartidaya. Dan saya ini bernaung setelah di Bill dulu karena pandemi kami putus kontrak. Akhirnya saya direkrut namanya Yayasan Bahteraku. Yayasan Bahteraku ini pelayanannya selain penerjemahan Alkitab juga ada program studi online atau STT online namanya Treadmill Millennium. Jadi untuk gereja-gereja dan sekolah teologi yang membutuhkan karena bahan dasarnya itu dari Universitas Amerika sana, Bu, yang sudah dibahasa Indonesia kan. Jadi dapat membekali jemaat dan pekerjalah untuk memahami Alkitab lebih up to date lagi. Saya lanjutkan ke penerjemahan Alkitab. Jadi dalam penerjemahan Alkitab ini di Yayasan Bahteraku bukan hanya di orang Dayak, Bu, seluruh suku dari Aceh sampai Papua dilakukan penerjemahan Alkitab, dan dalam penerjemahan ini merangkul gereja sekarang, Bu. Kalau dulu kan suatu komunitas. Jadi karena nanti hasil penerjemahan ini akan digunakan oleh gerejanya itu. Jadi kenapa? Karena Tuhan Yesus lahir di dunia ini menyampaikan firman dalam bahasa ibunya, Bu. Betul. Bukan dalam bahasa sorga. Ya. Di Indonesia ini suku yang luar biasa sukses dalam penerjemahan Alkitab dan maju karena iman mereka memahami Alkitab luar biasa orang Batak. Batak itu ada 6 suku, semua punya Alkitab. Wah. Orang Batak ada gereja HKBP di Amerika, ada di Singapura. Betul. Itu berarti tanda orang memahami Alkitab dalam bahasa ibu lebih baik. Bukan tidak baik yang lain, tapi lebih baik ini. Kita coba juga gaungkan ke masyarakat adat Dayak, khususnya saya sebagai praktisi budaya, bahwa bagaimana kita memahami Alkitab dalam bahasa ibu kita. Satu, keuntungan kita, bahasa kita tidak punah. Karena ada beberapa bahasa yang komunitasnya hanya 1.000 atau 2.000 bisa punah karena dia akan tergerus dengan kelompok suku yang lain. Dengan memahami bahasa ibu dalam bahasa suku, 2, orang Dayak bisa dari kesaksian ini lebih sungguh-sungguh lagi percaya bahwa juru selamatnya itu dipahami dalam bahasa suku. Sudah berapa ribu yang dicetak? Kalau proses percetakan kita saat ini baru uji coba, Bu. Dari uji coba ini kita sebenarnya dalam waktu dekat mau launching khususnya bahasa Dayak. Saya ini Dayak Bajare, Bu. Ya, Kanayat itu ada 10 mungkin bahasa sukunya. Subsukunya itu
termasuk saya ini Dayak Bajare, kami akan uji coba, nanti akan launching dalam bulan Juni ini. Tidak banyak Bu, baru proses karena kami tidak ada biaya ini donasi-donasi karena pekerjaan ini kan hanya berdoa kepada Tuhan. Sukarela. Ya, Dan sukarela ini kalau pekerjaan kita besar sekali ya. padahal kami rindu juga sebenarnya ambil dari seperti teman-teman kita agama lain juga dibiayai. Betul. Karena agama lain itu saya dengar bahasa suku mereka sampai 20 bahasa dicetak, Bu. Kita ini mungkin berproses kali atau gimana, atau didukung doa lah untuk yang punya jaringan ke sana. Karena kalau kita mau ngeluh juga nggak bisa juga, tapi harus berjuang terus. Bagaimana ini juga sama yang punya hak yang sama, supaya seperti agama lain punya Alkitab bahasa sukunya, Alkitab dalam agamanya, kita juga dalam bahasa suku kita juga ada seperti Amin. itu. Saya percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan sebenarnya menurut saya kita belum ketemu ajalingnya. Ya. Karena mungkin dari Amerika, dari mana-mana mungkin ada yang mau punya hati. membantu ya. Support. Amerika lagi krisis Bu sekarang. Iya betul, sampai tidak bisa bayar utang ya. Tapi maksud saya selalu ada jalan lah. Ya. Kesaksian demi kesaksian berkata Tuhan kita tetap kaya. Amin. Surga dan bumi boleh bergoncang, tapi Tuhan kita tidak bergoncang. Ya, ya. Nah, Bapak sekarang saya berkata bahwa ini sebuah perjuangan yang cukup panjang dan lama. Ya. Dan Bapak benar-benar setia. Ya. Jadi tidak mungkin Tuhan berdiri dan berkata selesai. Ya. Pasti dia Alfa dan Omega, ya kan? Ya. Dia yang awal, pasti dia menyelesaikan dengan sangat kuat. Ya. Ini ngomong-ngomong soal lain ya, soal lain soal Alkitab. Ya. Bapak kan pakai ukiran ya. Aksesoris. Ya, itu. Oh, itu namanya apa, Pak? Ini yang pakai ini sebenarnya dulu kalau zaman orang leluhur dulu. Ini saya pakai ini pakai adat Dayak Kenya, Bu. Apa artinya, Pak? Ini Saya tadi mau taring ini tanya. sebenarnya dari taring dulu beruang itu ada di Kalimantan. Beruangnya itu kalau Tapi ini udah dapat nggak asli berburu. ya, Ini kelihatannya sudah ya. imitasi ini. Ini udah imitasi ya. Fiber Saya udah ini, ngerasa fiber. ini imitasi nih. Fiber nih Bu, Karena menyerupai lah mirip. Fiber ini karena Ya. gigi beruangnya nggak sebagus itu. Kalau yang dipakai teman di luar itu asli taring Oh, babi. ada. Taring Ya. babi. Oh, ada yang masih pakai ya. Ini menghindari supaya beruang nggak punah, Bu. Oh gitu, Ya. supaya beruang. Betul, Ya. betul. Jadi kita Jangan, tetap menjaga. sayang Pak, beruang tidak boleh Ya. punah. Betul. Betul. Jadi kita buat Kalau babi imitasi. masih boleh ya, karena Ya. babi masih banyak. Iya, iya. Ya, jadi ini aksesoris, ini yang Babi makainya hutan, itu babi hutan. masih bangsawannya orang Dayak kalau Dayak Kenya. Kalau kami Dayak Kanayan ini agak sederhana sebenarnya, simple, pakai pakaiannya itu tidak terlalu ribet, tidak terlalu macam-macam. Kalau ini topi ini, manik-manik ini topi nasional orang Dayak, Bu. Oh, jadi semua Dayak Orang sama. Dayak, Makanya Bapak dan ya, istri sama ya. ya, jadi- Artinya apa nih Pak? Lengkungannya Terus mungkin talinya. ada pasti ada artinya kan? Artinya secara Sama spesifik warnanya. sih nggak ada, Bu, karena ini kan kita menghormati negara juga kan, punya topi khas, kayak kopiah itu kan. Nah, jadi kita modernisasi untuk orang Dayak seperti ini sebagai simbol kita bagian daripada masyarakat adat Dayak. Soalnya waktu itu saya pernah diterangkan loh Pak sama teman saya. Ya, Kalau katanya- diterangkan mungkin sekadar ukir-ukirannya ini, Iya, Pak, betul, motif-motifnya. betul, Kalau betul. topi ini sebagai tadi Iya, simbol iya, kita iya. mewakili Betul. kebudayaan. Ukirannya Pak. Ya, kalau Sama ukir- warnanya waktu itu kalau diterangkan. ukiran semacam ini kan biasanya ini, Bu, ini kan namanya kalau bahasa saya itu tandak cacak biawak, maksudnya itu kalau ditandain di suatu pohon itu oleh orang tertentu tidak boleh ditebang. Oh gitu. Jadi ini simbol-simbol sebenarnya yang dilakukan dalam masyarakat adat Dayak. Kalau saya apa simbolnya nih? Ini simbol-simbol untuk di rumah-rumah adat, Bu, kalau seperti ini. Oh jadi Ya. ukirannya walaupun kelihatannya mirip Ya. beda ya. Ya beda-beda. Ya, beda-beda. Ada artinya. Ada arti. Karena dari setiap provinsi itu udah lain-lain juga. Tadi Iya. saya udah mau bawa yang agak sedikit banyak, tuh Pak, ribet juga bawanya. Terus katanya warnanya juga ada artinya ya. Ada ya. Kalau merah itu apa Pak? Sama-sama Indonesia berani atau beda? Berani. Merah Merah Dayak berani. ini khususnya Dayak Kanayatnya, Bu. Kalau kayak berbicara nanti teman yang lain nanti mungkin berbeda. Kalau Dayak Kanayat itu memang banyak ikon sesuai ya, sukunya. ya, sukunya karena mengkondisikan warna merah itu yang utama, Bu. Warna dominan. Dominan warna merah karena warna merah itu salah satu menjadi spirit mereka, memotivasi mereka supaya dalam diri dia merah itu adalah yang terbaik dan kuat lah, seperti itu, Bu.
Itu. Kalau yang putih mungkin sama juga ya, kira-kira kebenaran gitu ya. Ya. Kalau kita kaitkan. Atau kita kaitkan ya, kalau mereka apa Pak? Saya memang nggak terlalu mendalam ke seperti itu, tapi saya menilai bahwa kemampuan mereka dalam berekspresi, kemampuan mereka seperti orang Bali itu, jadi mereka mungkin menuangkan kemampuan itu mungkin dari ukiran. Tentu memang setiap suku punya arti tersendiri, ya. Kalau arti yang lebih dalam sih ya saya tidak bisa tahu. menyampaikan. Nanti kalau salah kan repot juga. Oke. Seperti itu. Nah sekarang kami pengen dengar nih pengalaman Bapak dalam membantu, dalam menyatukan suku Dayak di perantauan yang paling berkesan. Mungkin pernah menolong kematian atau mungkin pernah menolong orang yang mengalami penderitaan atau apa. Mungkin dari Bapak satu, dari Bapak Timotius satu nih pengalamannya apa nih yang paling berkesan? Siapa dulu nih? Boleh saya ya. Saya hidup di Jakarta ini Bu, tidak ada saudara. Saya lahir dari anak yatim piatu, berjuang hadir di Jakarta karena merasa di kampung juga nggak ada orang tua. Jadi saya datang ke Jakarta tahun 94. Yang berkesan bagi saya bukan karena saya, tapi orang yang menolong saya. Oke. Ya, dari itulah makanya saya Menolong orang lain. menolong orang lain. Karena bagi saya sangat luar biasa pertolongan kepada saya. Karena saya tidak punya keluarga, saya waktu itu sudah terdampar, mau pulang, tanggung juga. Tapi mencoba yang kedua untuk berhidup di Jakarta. Akhirnya didapat informasi bahwa ini ada orang Dayak punya toko, katanya dia coba datang sana. Saya datang pakai langsung tembak bahasa Dayak Bu. Kebetulan sama bahasanya dengan saya. Itulah uniknya orang Dayak, meskipun kita tidak tahu kampung halaman, tapi jadi dia merasa keluarga. Secara emosional. Ya, jadi dia udah nanti saya rekomendasi. Akhirnya saya bisa bertahan sekarang 30 tahun berkat pertolongan beliau. Wow. Dan dari pengalaman beliau inilah yang menginspirasi saya lewat teman-teman membuat komunitas. Jadi orang yang kesusahan, orang yang sakit, orang yang meninggal, kita datangin, kunjungin. Yang masalahnya ini, orang meninggal berobat di Dharma Isana itu sakit kanker Bu. Sakit kankernya itu pasti pakai BPJS, orang tidak mampu ini. Karena ingin mau memperpanjang usianya, dia berobat. Yang jadi masalah kalau berobat ditanggung negara, tapi di BPJS itu meninggal nggak ditanggung. Nah itu nanti kalau memang ada anggota dewan juga difasilitasi juga kalau meninggal itu ke mana dihantarkan juga. Nah ini masalah, mereka datang meninggal, yang datang antarnya juga orang yang nggak tahu Jakarta. Kasihannya luar biasa. Ini yang kadang-kadang kita juga nggak tega sekali. Cuma gimana, terbatas kemampuan kita. Jadi kita datangin, kita berdoa lah, saya bilang sama-sama bagaimana jalan Tuhan untuk nolong kita. Akhirnya kita lakukan itu, bisa memulangkan dia di kampung halaman. Itu. Jadi sudah berapa banyak Pak kira-kira yang dipulangkan? Saya sendiri mungkin hampir 10 ada Bu. Ya, karena saya melakukan itu Pribadi ya? Melakukan itu bukan pribadi saya Bu. Saya melakukan pribadi tapi lewat komunitas saya dan ada yang terbeban membantu. Dan karena saya punya prinsip hidup saya, moto hidup saya, kalau saya melakukan itu tidak untuk dia membalas saya, tapi saya memutangi Tuhan. Amin. Luar biasa nih Bapak. Sekarang Bapak Timotius, pengalaman apa nih Pak yang paling berkesan? Ya, yang paling berkesan bagi saya adalah di mana waktu saya dulu masih tinggal di daerah Pamulang, itu daerah sekarang Tangsel. Hampir setiap minggu itu dulu saya tinggal sana, itu teman-teman anak-anak muda itu mereka biasa weekend tempat saya. Nah, makan apa aja dah, yang penting silakan. Tapi mereka senang. Mau makan nggak pakai sayur atau garam silakan. Yang penting mereka dulu banyak yang kuliah teologi dan juga ada yang umum, ada berapa. Ya, dan setiap malam minggu ada kumpul di rumah. Nah kalau pulang ya kita ya kasih ongkos sedikit lah. Walaupun memang istilahnya tunjangan hamba Tuhan dulu kan tahun-tahun 2000 itu kan kecil gitu ya, artinya ya tapi puji Tuhan sampai sekarang kita masih bisa bernapas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang berkesan waktu tahun berapa saya lupa tahunnya, ada 3 atau 4 orang yang anak muda kerja ke Jakarta, daerah Jembatan Besi itu mereka kerja konveksi. Ternyata mereka kerja konveksi itu mereka 24 jam tidak ada istirahat.
Ya, tidak Kan ada nggak boleh istirahat. dia melanggar itu. Itu jadinya. Hampir berapa bulan mungkin mereka bertahan, habis itu mereka kabur. Kabur itu mereka nggak bawa tas mereka, tapi bawa baju yang ada di badan. Dan mereka Itu perbudakan itu sudah. Ya, itu waktu itu mereka tunggu saya itu di pinggir Session City, itu di pinggir got. Puji Tuhan memang mereka dapat telepon saya nggak tahu dari mana. Akhirnya mereka minta tolong jemput kami, tolong kami kabur dari tempat kerja karena memang mereka tidak sanggup kerja 24 jam seperti itu, dan juga gaji juga kecil ya. Kita tidak tahu juga seperti apa. Akhirnya bawa ke rumah sekitar tempat itu. Terus seminggu kemudian ya sudah saya cari tiket kapal laut, suruh mereka pulang. Akhirnya sekarang ya puji Tuhan mereka bisa kerja di daerah lah. Kalau di Jakarta kalau seperti itu ya janganlah seperti itu. Satu hal juga yang sangat berkesan bagi saya waktu COVID kemarin. COVID kemarin. Dalam COVID itu kebetulan memang saya masih jadi ketua RT ya, di tempat saya. Beliau ini jadi saksi. Waktu itu saya berpikir bahwa pasti COVID ini luar biasa tantangan yang saya hadapi. Tapi ketika itu ternyata berkat Tuhan itu terus datang. Tapi berkat berupa sembako. Karena saya sebagai ketua RT menampung beras banyak sekali. Bisa ratusan kilo, berkarung-karung. Termasuk beliau ini juga kadang-kadang dikasih gitu. Berlimpah lah. Jadi selama COVID itu saya nggak beli beras, nggak beli minyak gitu ya. Apa bisa jadi berkat banyak orang ya? Jadi berkat warga juga kita bagi-bagi juga, bantu bagi dia. Nah, seperti itu. Ternyata memang ada hikmahnya juga Tuhan. Kenapa Tuhan suruh saya jadi RT gitu supaya itu bisa. Nah, yang sangat unik bahwa di waktu itu di kiri kanan kita ada yang kena COVID, malah ada yang meninggal. Tapi di RT saya satu pun tidak ada. Satu pun tidak ada. Termasuk gejala itu pun nggak ada. Itu RT saya itu. Dan saya punya waktu itu karena memang setiap minggu saya semprot. Saya aktif untuk nyemprot lingkungan, termasuk itu diadopsi oleh RW. Jadi saya semprot semua RW itu. Jadi adopsi pakai mobil jemaat yang terbuka. Kita pakai upaya sendiri, kalau tunggu pemerintah nggak tahu. Bisa, tapi ini swadaya sendiri, mobil terbuka, pakai genset saya, terus pakai yang cuci motor tuh namanya. Iya, betul selang gitu ya. Jadi pakai genset. Terus itunya kita cari di YouTube lah untuk modifikasi untuk ininya apa campurannya kayak Baik Clean semuanya itu. Ya puji Tuhan akhirnya berkurang di daerah lain. Tapi yang saya rasa bahwa tempat saya itu tidak ada satupun korban. Luar biasa. Padahal hampir setiap hari itu ada ya. Ambulan lewat ya. 15 kali dalam satu hari. Saya pernah hitung. 15 itu pun masih juga ngantri di Koja karena dekat Koja. Koja. Dan mereka masuk ke daerah Rorotan itu kan itu perkuburan untuk khusus COVID. Nah, itu yang saya lihat pertolongan Tuhan itu saya sendiri, keluarga dan juga yang lain yang berkesannya seperti itu. Silakan dicicipi rotinya dan minum. Ya, terima kasih. Kita ada di ujung daripada pembicaraan kita. Kita punya begitu banyak suku di seluruh Indonesia. Salah satunya suku Dayak. Suku dengan 400 lebih dan kemudian 600 lebih bahasa. Dan kita percaya bahwa ini suku kecintaan Tuhan juga. Amin. Karena apa yang mereka alami cukup kelam, tapi Tuhan benar-benar membangkitkan mereka. Membuat banyak orang yang sekarang bersatu, saling menolong. Dan ini adalah kesaksian yang luar biasa bahwa selama kita bersatu, selama kita berdoa, selama kita swaspada, jangan cuma hanya berharap dari pemerintah, tapi selama kita bisa melakukan, mari lakukan sesuatu. Selama kita bisa menolong orang, mari kita yang menolong. Jangan menunggu orang lain, tetapi tabur dulu, maka kita akan menuai. Suku Dayak akan makin berkembang dan akan makin memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, dari sana ya. Betul, luar biasa. Sekali lagi inilah suku yang sangat luar biasa. Tapi bagi saudara-saudara yang mendengar, yang menonton tayangan ini dan ingin membantu pekerjaan bapak-bapak menerjemahkan Alkitab dalam banyak lebih bahasa lagi, bisa nanti menghubungi. Kita akan berikan nomor telepon dan yang bisa dikontak dari nomor rekening dari bapak-bapak ini di
MMA ini. Jadi sekali lagi bagi semua pendengar, semua penonton Yang juga ingin bergabung dengan betul. komunitas ini. Siap. Ya. yang juga ingin bergabung dengan komunitas Ya. Karena di Dayak. Jakarta ada 20.000 lebih dan Betul. beliau masih sekitar 2.500-an ya. Jadi sebenarnya masih sangat banyak orang yang belum Masih bergabung. banyak belum Ya. bergabung nih. Ya. Bagi yang tertarik ingin bergabung langsung saja Ya. dan juga yang ingin membantu untuk memperbanyak Alkitab, untuk menolong orang-orang yang di dalam di desa yang tidak bisa berbahasa Ya. sama dengan kita. Kalau kita Indonesia sih, cuma mereka Ya. belum fasih dengan Ya. itu. Bisa nanti langsung menyalurkan dananya membantu untuk orang-orang ini. Ya. Terima kasih sekali lagi, inilah MMA mertua menantu Akur dong. dong. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan